Selamat datang di tahun 2026, tahun amanat agung, the year of the great commission. Katakan amin. Bolehkah saya maunya kita kasih salam kanan kiri kita, katakan happy new year dengan penuh sukacita. Come on, cari 2-3 orang sebelah kanan kirinya Bapak Ibu Saudaraku, sambil bangkit berdiri bersama-sama. Kasih tepuk tangan yang paling terbaik. Mari datang ke baitnya dengan hati yang bersyukur, katakan amin. Haleluya. Mari nyanyikan pujian ini sama-sama. Datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung pada. Sampai kita angkat kedua tangan kita berkata, akan bersorak-sorak semuanya, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kasih setianya untuk selama-lamanya, katakan amin. Tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Nyanyikan lagi, katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur, ke dalam pelatarannya dengan hati bersuka, rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan, baginya berlindung pada. Sambil dua tangan di atas sama-sama, akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak. Umat Tuhan, come on. Bersyukurlah kepada Tuhan, hey, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi sama-sama bersyukur, bersyukurlah kepada Tuhan, come on, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan lagi, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Haleluya. Katakan, bersyukurlah. Boleh dong tepuk tangannya sama-sama yang paling terbaik. Bangkitlah, bercahayalah, sebab terangmu adalah terang dari Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Haleluya. Katakan sama-sama pujian ini. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah, umat pilihan Allah. Rakyat dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Katakan sama-sama, jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus, biar kerajaanmu ditegakkan di atas batu karang yang teguh. Katakan lagi, bangkitlah menjadi terang, bercahayalah, umat pilihan Allah.
kemenangan bagimu. Mari katakan sama-sama. Jadikanlah kami alatmu dalam kuasa Roh Kudus. Di atas batu karang yang teduh. Boleh tepuk tangan sama-sama dalam hadirannya. Tahun 2026 kami dipenuhi dengan sukacita. Haleluya. Boleh lebih lagi sama-sama. Come on. Bangkitlah menjadi terang, bercahayalah umat pilihan Allah, agar dunia akan melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan. Bangkitlah jadi pemenang, kalahkan musuh dengan kuasa Allah. Yesus yang beri kemenangan. Yesus yang beri kemenangan. Katakan lagi. Yesus yang beri kemenangan bagimu. Yang mengalami kebaikannya boleh berikan sorak-sorai tepuk tangan. Sekali lagi sorakan haleluya. 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 Sebelum duduk katakan kanan kiri kita Happy New Year sekali lagi dengan hati yang mengucap syukur. Haleluya. Haleluya. Silakan duduk dalam hadiratnya sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Haleluya. Kami perlu Engkau di tahun 2026 ini ya Tuhan. Biar kami memulai dan mengawali tahun ini dengan penuh sukacita. Setiap hari, setiap waktu yang kami lewati bersama Engkau. Biarlah terus penyertaan-Mu ada bersama dengan kami ya Tuhan. Haleluya. Memerlukan Engkaulah yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Menatap tahun 2026 ini dengan hati yang percaya ya Tuhan. Kau beserta kami selama-lamanya ya Tuhan. Mari katakan lagi. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan Engkau yang memberi sejahtera penuh setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkati setiap jam, setiap jam ya Tuhan. Di Kau ku
perlukan, ku datang juru selamat berkat. Dalam bahasa Inggris bersama-sama, I need thee, oh I need thee, every hour I need thee, oh bless me now my Savior, I come to, katakan lagi, I need thee, oh I need thee, every hour I need thee, oh bless me now my Savior, dengan hati yang percaya katakan lagi, I need thee, I need thee, oh I need thee, every hour I need thee, oh bless me now my Savior, bolehkah sekali lagi berkata bersama-sama, I need thee, oh I need thee, every hour I need thee, oh bless me now my Savior, I come to thee. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Umat Tuhan sendiri, katakan lagi, setiap jam ya Mari buka hati kita sama-sama mulai sembah Dia. Setiap jam, setiap detik yang kami perlukan, yang kami lewati, itu semua karena penyertaan-Mu ya Tuhan. Oh haleluya, sembah Dia. Setiap jam yang kami lewati, semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Tiada yang lain selain Kau. Terus sembah Dia. Oh betapa kami mengucap syukur di awal tahun ini. Semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami datang juru selamat, berkatilah. Hati yang mengucap syukur, hati yang bersuka cita melimpah bagi kami ya Tuhan. Oh kami perlu Kau ya Tuhan. Oh, mari sambil angkat kedua tangan kita lebih lagi bersama-sama dengan percaya nyanyikan kembali pujian ini. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat berkat. Katakan lagi, setiap jam ya Tuhan,
tahun 2026 ini, kami percaya bukan tahun yang mudah untuk kami lewati Tuhan. Tetapi karena penyertaan-Mu, karena anugerah-Mu, kami berani berkata, kami percaya kami lewati tahun ini dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya. Kami percaya ya Tuhan, kami menyembah nama-Mu, nama yang besar selama-lamanya. Mari mulai buka hati kita, angkat suara sembah Dia. Di tahun amanat agung ini, kami mau perbanyak berbahasa roh ya Tuhan. Mari kita berbahasa roh bersama-sama. Haleluya, kami butuh penyertaan-Mu Tuhan selamanya. Mari terus angkat kedua tangan kita bersama-sama dalam hadirat-Nya. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih-Nya. Mari yang perlu Tuhan mulai angkat tangan sama-sama dan katakan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah Mari umat Tuhan sendiri sekali lagi bersama. Bila Engkau tak beserta,
Bolehkah sekali lagi bersama singers umat Tuhan katakan lagi, bila engkau tak oh haleluya, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku. Tahun 2026 kami butuh penyertaan-Mu. Setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Oh, pimpin langkahku setiap waktu berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah dengan. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Berjalan dengan Engkau ya Tuhan, itu kami pilih, kami putuskan menyembah-Mu, memilih-Mu dalam segala keadaan kami, dalam segala kesulitan kami. Hati kami percaya Kau sumber kekuatan, Kau sumber pertolongan di tahun yang baru ini Tuhan. Kau sumber segala-galanya. Shananabo yananama Jesus. Shananabo yananama yananare. We worship You, oh Lord. We worship You, Jesus.
every day, every week, every year we need you, Lord. Mari saya kita berbahasa roh bersama-sama dalam hadirat-Nya. Mari berbahasa roh yang kuat, saudaraku. Syadarala barala 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 barala. Orala barala barala barala. Tanpa musik, mari kita berbahasa roh bersama-sama yang kuat. Mengawali tahun 2026 ini, tahun amanat aku, the year of the Great Commission. Orala barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Jesus. Orala barala 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 barala. Kidayara barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Inayara barala barala. Orala barala 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 barala. Orala barala barala. Orala barala 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 barala. Oh, rala barala 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 barala. Oh, rala barala 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 barala. Oh, rala barala barala. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Oh, oh rala barala barala barala. Kami bersyukur. Betapa kami bersyukur. Betapa kami bersyukur dan terus bersyukur Tuhan. Kami sampai di tahun ini semua karena anugerah-Mu. Kami tahu tidak mudah melewati tahun ini Tuhan. Tetapi satu yang kami percaya, penyertaan Tuhan tidak pernah meninggalkan umat-Nya yang percaya dan menyembah. Mari saya manja kita mengangkat kedua tangan kita sekali lagi tinggi-tinggi dalam hadirat. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Ya, umat Tuhan sendiri katakan lagi bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia. Sambil kita percaya dengan hati yang bersyukur, angkat tangan kita lebih lagi bersama-sama. Mari sekali lagi berkata, ku mau
Mari saya ajak kita sambil bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Sambil melangkah kedua tangan kita lebih lagi. Oh, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa, lagi bersama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Oh, ku mau selalu bersyukur. Oh, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Di tahun yang baru ini kami percaya Engkau setia, menyertai setiap kami ya Tuhan. Sorak haleluya, haleluya. Orala barala 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 barala. Orala barala 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 barala. Dan kami bahagia menjadi Orala. indahnya hadirat-Mu Tuhan. Kami nikmati malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau selalu menyambut kami dalam keadaan apapun kami saat ini Tuhan. Kau tidak pernah menolak kami. Terima kasih. Biarlah kasih Bapa mengalir dalam setiap hati kami, membangkitkan iman kami, meneguhkan iman kami, bahwa kami punya Bapa yang setia dalam hidup kami. Bapa, kami mengucap syukur dan mengucap syukur buat semua kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami ada hari ini karena Tuhan baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan bagi kami. Kami bahwa kami terus berjalan di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Melangkah di tahun 2026 ini Tuhan, dengan satu keyakinan yang teguh bahwa Tuhan beserta kami. Dan biarlah keyakinan kami penuh Tuhan, bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang akan menyelamatkan hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami di tahun 2026 ini hanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya bahwa masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa di dalam Tuhan masa depan itu sungguh ada. Dan pengharapan kami tidak akan pernah hilang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, di awal tahun yang baru 2026 Tuhan, kami mau berdoa buat setiap keluarga kami Tuhan. Biarlah keselamatan dari Tuhan nyata atas setiap keluarga kami. Kami percaya, kami menyerahkan Tuhan semua hubungan dalam keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyadari bahwa tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi kehadiran Tuhan dalam setiap keluarga kami akan menyempurnakan keluarga kami Tuhan. Memberkati keluarga kami. Menghidupkan Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau berkuasa bukan saja memperbaiki hubungan yang rusak di dalam keluarga kami. Tetapi Tuhan juga sanggup menghidupkan hubungan yang mati dan memulihkannya menjadi baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga mau berdoa sepakat
berdoa untuk Indonesia, untuk kesejahteraan dan keselamatan bangsa kami Tuhan. Kami percaya biar belas kasihan-Mu Tuhan tercurah atas bangsa kami. Tuhan mengampuni, Tuhan memulihkan, dan Tuhan menyelamatkan bangsa kami. Kami bersyukur buat setiap rencana dan rancangan-Mu yang mulia atas bangsa kami Tuhan. Kami percaya di dalam Tuhan Engkau akan menjadikan Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Indonesia bagi kemuliaan-Mu. Tuhan memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden Prabowo dan wakilnya Pak Gibran Tuhan, beserta para menteri, pejabat sipil, pejabat militer dari pemerintahan pusat sampai daerah Tuhan. Kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Hikmat serta kebijaksanaan ada dalam hati mereka Tuhan. Biarlah membawa, memimpin bangsa ini dan menuntun bangsa ini, menjadikan bangsa ini bermartabat Tuhan, terpandang dan terhormat di mata bangsa-bangsa yang lain, terlebih di mata Tuhan. Biarlah para pemimpin kami Tuhan diberikan roh yang takut akan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, menegakkan keadilan dan kebenaran di tengah-tengah bangsa kami. Sehingga bangsa kami dikenal ada takut akan Tuhan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Indonesia ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau berdoa sepakat untuk para pemimpin rohani kami di Rayon 2 Tuhan, yang senantiasa berjaga-jaga untuk keselamatan jiwa kami. Tuhan memberkati, Tuhan mengurapi Pastor Niko sebagai gembala pembina beserta wakilnya, OTP Pak Beni Gunawan Tuhan, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah ada kesatuan hati, ada pengurapan yang senantiasa baru di dalam pelayanan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Membawa, biarlah dalam kepemimpinan mereka boleh membawa gereja Tuhan di Rayon 2 dipersiapkan untuk menjadi penuai-penuai di akhir zaman. Menyelesaikan amanat agung. Pencurahan Roh Kudus yang terhebat terjadi di zaman ini Tuhan. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dan kami akan melihat bahwa everyone Tuhan, Jesus for everyone akan terjadi. Dan kami kemuliaan Tuhan akan nyata di tengah-tengah gereja Tuhan yang ada di Rayon 2 ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat Bapak Gembala Aruna Lima dan juga wakilnya Pastor Frankie dan Koking Tuhan, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang memberkati dalam seluruh aspek kehidupannya. Tuhan memberkati segala usaha mata pencahariannya. Biarlah apapun yang dikerjakan hamba-hamba-Mu ini Tuhan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Dan di dalam pelayanannya Tuhan, bawa terus makin naik. Menuntun umat Tuhan di gereja Tuhan di Aruna 5 dan LOG Pullman ini menjadi umat-umat yang militan, untuk yang tetap teguh berdiri di hadapan Tuhan, membakar korban persembahan di hadapan Tuhan, yang berbau harum di hadapan Tuhan, sehingga menyenangkan hati Tuhan dan akan menarik jiwa-jiwa demi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami berdoa Tuhan, kami akan merampas setiap jiwa-jiwa Tuhan yang saat ini mungkin sedang berjalan menuju api Tuhan. Kami diperampas jiwa mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Biarlah semuanya itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Mereka diselamatkan demi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa buat ibadah Aruna 5 dan LOG Pullman Tuhan. Kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami nyatakan terang kemuliaan Tuhan ada atas ibadah Aruna 5 dan LOG Pullman. Raja-raja bangsa-bangsa datang kepada terang Tuhan. Jiwa-jiwa berbondong datang untuk beribadah. Kursi-kursi yang tersedia dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Engkau. Kami percaya Tuhan ada lawatan Tuhan terjadi di tengah-tengah ibadah Aruna 5 dan juga LOG Pullman. Tuhan melawat, menyembuhkan, meneguhkan, melepaskan dan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap umat Tuhan yang hadir datang beribadah kepada Tuhan dan berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Kami percaya ada pemulihan yang luar biasa yang Tuhan akan kerjakan di tengah-tengah gereja Tuhan di Aruna 5 dan LOG Pullman. Kami juga berdoa buat pelayan-pelayan-Mu Tuhan yang turut ambil bagian dalam ibadah. Biarlah sucikan, kuduskan seluruh kehidupan kami. Biarlah dalam pelayanan kami Tuhan, kami boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan.
tidak mempersembahkan api asing di hadapan Tuhan, tetapi kami mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan sudah memberi yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan dan kuduskan seluruh kehidupan para pelayan-Mu Tuhan. Berikan hati seperti Maria Tuhan, untuk kami melayani Tuhan seperti Marta. Bergerak memenangkan banyak jiwa guna hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pelayan-pelayan-Mu ke dalam tangan-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara di hari Minggu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Untuk Pastor Boni Tuhan, untuk Pastor King yang akan melayani, memberitakan kebenaran firman-Mu. Biarlah kami menyerahkan seluruh kehidupan hamba-Mu ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus oleh kuasa darah-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar hanya kemuliaan Tuhan yang nampak. Tuhan taruh setiap ucapan firman-Mu ke dalam mulut bibir hamba-Mu Tuhan. Sehingga setiap firman yang diberitakan akan berkuasa untuk memulihkan semua umat Tuhan. Menjadi rema bagi kami semua umat Tuhan yang mendengar. Dan diberikan kemampuan untuk melakukan, menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Kami percaya di dalam nama Yesus kami melangkah di tahun 2026 ini Tuhan bersama Yesus, dan kami akan melakukan perkara-perkara yang besar bersama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Semua kita mengalami hadirat Tuhan sore malam hari ini, katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, di awal tahun ini kita akan sama-sama membawa persembahan syukur kita. Dan boleh kita persiapkan masing-masing persembahan syukur kita untuk kita bawa sore malam hari ini. Dan sebelumnya kita tundukkan kepala, kita berdoa bersama-sama. Di awal tahun 2026 ini Tuhan, kami mengawali dengan ucapan syukur Tuhan Yesus. Seperti yang kami lakukan saat ini Tuhan, kami membawa persembahan syukur kami. Karena Engkau telah memberkati kami sepanjang tahun kemarin. Dan sampai di awal tahun ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami memberi karena kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. Kami memberi dengan hati yang mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi bersama-sama dengan saya, katakan amin. Selamat memberi Bapak Ibu Saudaraku, puji Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Kasih Tuhan, kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Tepuk tangan bagi Tuhan. Uralaba sinamaralama takaralaba ralaba 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 ralaba. Kinamaralama takaralaba ya sadaralaba ralaba ralaba.
Kurila bata karala baya shirala barala 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 ba. Kina marala mata karala barala 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 ba. Kunina marala mata karala barala 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 ba. Korala bata karala barala baba 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 baba. Kina marala mata karala baya sharala barala 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 barala. Kina marala mata karala barala 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 barala. Biarlah kuasa pengurapan Roh Kudus mengurapi kami malam hari dalam nama Yesus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu pengurapan-Mu Roh Kudus dalam nama Yesus. Penuhi kami ya Tuhan dalam nama Yesus. Tuntun kami ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur sore malam hari ini. Engkau di tempat ini Tuhan Yesus. Yang sakit disembuhkan. Saya terima dengan iman dalam nama Yesus. Terima. Terima. Yang lemah dikuatkan. Yang terikat dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami lebih daripada pemenang di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga mengucap syukur Bapa. Engkau juga akan nuntun kami dengan firman-Mu pada malam hari ini Tuhan melalui hamba-Nya Pak Niko. Urapi semua kami, berikan kami roh hikmat dan pengertian. Dan juga jadikan kami pelaku atas firman-Mu ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Mari yang siap dengar firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Tuhan Yesus terima kasih. Haleluya. Haleluya. Seperti biasa saudara, tanggal 1 Januari kita akan mendengar tuntunan Tuhan melalui hamba-Nya Pak Niko. Silakan multimedia. Shalom semuanya. Waktu berjalan begitu cepat. Dengan tidak terasa kita memasuki hari pertama tahun 2026. Tema tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The Year of Great Commission. Ayat emasnya diambil dari Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 dan Matius 24 ayat 14. Kita baru saja meninggalkan tahun 2025. Tahun penuaian. The Year of Harvest. Tahun 2025 juga tahun yang sukar, sulit. Peperangan, bencana alam, ketidakpastian, krisis ekonomi yang semakin intens. Meskipun demikian, memasuki tahun 2026 kita harus berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Apa dasar kita untuk percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibanding tahun 2025? Alasan pertama, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Kita harus percaya bahwa kasih setia Tuhan selalu baru tiap pagi. Selalu baru tiap minggu. Selalu baru tiap bulan. Dan selalu baru tiap tahun. Haleluya. Alasan kedua, sesuai dengan Ratapan 3 ayat 24 yang berkata, Tuhan adalah bagianku atau jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Haleluya. Orang yang berharap Tuhan diperbarui kuatnya, terbang naik dengan saya Raja Wali. Berlari tiada penat, berjalan tiada lelah. Ajarku harap kau Tuhan.
alasan ketiga, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Karena kalau hati kita melekat kepada Tuhan, karena kita hidup intim dengan Tuhan, sesuai dengan Mazmur 91 ayat 14 sampai 16, maka hal yang pertama, Tuhan akan meluputkan dan membentengi kita terhadap sakit penyakit, panah api dari si jahat, jerat penangkap burung, kedahsyatan malam, atau terror of the night, yang berbicara tentang penculikan, perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, terorisme, peperangan. Hal yang kedua, Tuhan akan menjawab ketika kita berseru pada masa kesesakan. Dan hal ketiga, Tuhan akan memuliakan kita. Hal yang keempat, Tuhan akan memberikan panjang umur dengan berkat yang melimpah. Hal yang kelima, Tuhan akan memberikan keselamatan. Haleluya! Berdasarkan 5 hal ini, kita akan berani berkata, Tuhan, saya percaya bahwa tahun 2026 akan lebih baik dari tahun 2025. Yang percaya katakan amin. Alasan keempat, mengapa kita berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Karena kita memasuki tahun 2026, tahun amanat agung. Yang berarti kita akan lebih dipakai Tuhan dalam proses penyelesaian amanat agung. Maka kita akan berani berkata bahwa tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Tahun 2026 adalah tahun amanat agung. The year of the Great Commission. Istilah amanat agung dipopulerkan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris ke daratan Cina pada abad ke-19. Hudson Taylor terkenal dengan kutipannya, amanat agung bukanlah sebuah pilihan untuk dipertimbangkan, melainkan sebuah perintah untuk ditaati. Yang dimaksud dengan amanat bukanlah sekedar perintah, tetapi satu perintah pengutusan yang diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas ilahi. Sesuai dengan perkataan Yesus dalam Matius 28 ayat 18 dan 19. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Setiap kali kita berbicara tentang amanat agung, maka kita diingatkan tentang tahun 2033. Sebenarnya ada apa dengan tahun 2033? Tahun 2033 adalah peringatan 2000 tahun Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga. Peringatan 2000 tahun pencurahan Roh Kudus yang berarti hari ulang tahun gereja yang ke-2000. Peringatan ke-2000 tahun dimulainya amanat agung. Tetapi beberapa tahun terakhir ini Tuhan berbicara kepada gerejanya. Banyak organisasi-organisasi, aliran-aliran kekristenan yang mempunyai visi yang sama. Yaitu target penyelesaian amanat agung tahun 2033. Waktu Tuhan Yesus ditanya oleh murid-muridnya tentang tanda kedatangannya yang kedua kali. Dan tanda akhir zaman. Salah satunya Tuhan Yesus menjawab dalam Matius 24 ayat 14. Yang berkata, dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia. Menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya.
Dengan perkataan lain, kalau amanat agung selesai, maka sesudah itu, barulah Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kata sesudah itu tidak ada seorang pun yang tahu itu kapan. Bisa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, atau beberapa tahun, yang jelas tidak akan lama. Mengapa? Sebab Tuhan Yesus berkata, aku datang segera. Jadi kalau Tuhan Yesus memberikan target penyelesaian amanat agung tahun 2033 bagi gerejanya, artinya tinggal 7 tahun lagi. Saya tidak berkata, sekali lagi, saya tidak berkata bahwa tahun 2033 Tuhan Yesus pasti datang. Ini tidak alkitabiah. Tapi kalau dikatakan tahun 2033 Tuhan Yesus bisa datang, ini alkitabiah. Karena kedatangannya bisa sewaktu-waktu. Saya mau mengajak kita semua agar semakin hidup intim dengan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan. Dan terus berjaga-jaga. Saya akan ingatkan bahwa sesuai dengan Roma 8:29. Bahwa goal kita sebagai orang percaya adalah menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Untuk bisa menjadi murid Kristus, kita harus melakukan seperti apa yang terdapat dalam 1 Yohanes 2 ayat 6 yang berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau kita hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan menjadi serupa dengan gambarnya. Artinya menjadi murid Kristus. Tugas utama dari murid Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Kristus. Artinya menyelesaikan amanat agung. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku alatmu untuk memberitakan Injilmu. Tuhan, ini aku, jadikanlah ku hamba-Mu untuk melakukan firman-Mu. Penuhi hidupku dengan Roh-Mu, agar ku jadi saksi-Mu. Pakailah hidupku dan urapilah untuk kemuliaan nama-Mu. Untuk kemuliaan nama-Mu. Sebagai murid-murid yang menerima amanat agung dari Tuhan Yesus, kita harus belajar cara Yesus melakukannya. Sehingga kita bisa menjangkau dunia dalam 7 tahun ke depan sampai tahun 2033. General Assembly yang ke-14 dari World Evangelical Alliance di Korea Selatan tanggal 27 sampai 30 Oktober 2025 yang lalu. Temanya adalah The Gospel for Everyone by 2033. Sebuah visi global bahwa Injil akan dijangkau ke semua orang dan semua bangsa hingga tahun 2033. Di sini Rick Warren menyampaikan tentang metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung yang berlaku di mana saja dan kapan saja. Metode ini disingkat dengan peace. P, pass on the good news. Sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. E, equip disciples.
perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. E. Alleviate suffering. Ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. C. Continually pray. Berdoa terus menerus. E. Establish new churches. Dirikan gereja-gereja baru. Jadi ada 5 hal metode Yesus untuk menyelesaikan amanat agung. Yang pertama, sampaikan kabar baik, Injil kepada orang lain. Yang kedua, perlengkapi para murid agar mereka bisa bertumbuh dan melayani. 3, ringankan penderitaan orang lain dengan menolong mereka. 4, berdoa terus menerus. Dan yang kelima, dirikan gereja-gereja baru. Perlu digarisbawahi bahwa kita harus melakukan semuanya ini seperti Tuhan Yesus melakukannya agar amanat agung selesai. Supaya kita bisa melakukan seperti Yesus melakukan sehingga amanat agung selesai, maka kita harus memiliki sifat atau karakter yang benar sebagai murid Kristus. Alkitab memaparkan karakter ini dalam 4 gambaran, yaitu anak kecil, prajurit, olahragawan, dan petani. Yang pertama, untuk bisa menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter seperti anak kecil. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 18 ayat 3 dan 4, sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Oleh sebab itu, siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Anak kecil biasanya suka menangis, sangat bergantung dan percaya kepada orang tuanya, dan tidak suka berbohong. Kalau kita mau merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, maka kita akan menjadi yang terbesar dalam kerajaan surga. Kalau kita berada dalam hadirat Tuhan, pasti kita akan menangis. Karena di hadirat Tuhan ada sukacita, ada kasih, ada nikmat senantiasa. Karena itu harus banyak berada dalam hadirat Tuhan. Yang mau katakan amin. Kita harus bergantung dan percaya kepada Tuhan. Bukan kepada yang lain-lain. Seperti bergantung kepada strategi manusia. Kita tidak boleh berbohong. Sebab orang yang suka berbohong, bapaknya adalah iblis. Untuk menyelesaikan amanat agung, gereja harus rendah hati. Bergantung dan percaya pada pimpinan Tuhan. Tidak salah kalau gerejanya menjadi besar, tapi dengan cara-cara yang benar di hadapan Tuhan. Banyak berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, agar makin peka terhadap tuntunan Tuhan. Gereja Tuhan harus berkolaborasi, karena itu gereja harus rendah hati. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, hanya untuk menyembah-Mu. Yang kedua, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter prajurit. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya.
2 Timotius 2 ayat 4. Ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja atau berkeluarga. Tetapi masalah-masalah kehidupan sehari-hari tidak boleh menghambat fokus panggilan utama kita sebagai murid untuk menyelesaikan amanat agung. Dengan demikian, kita akan berkenan kepada komandan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dalam tahun amanat agung ini, iblis akan makin keras berusaha untuk mengalihkan perhatian kita dalam menyelesaikan amanat agung. Hati-hati, jangan sampai dialihkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dalam Alkitab, paling tidak ada 104 ayat yang berbicara tentang kesombongan atau keangkuhan. Amsal 6 ayat 16 sampai dengan 19 berkata, 6 perkara ini yang dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara. Amsal 16 ayat 18 berkata, kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Yesaya 13 ayat 11b berkata, kesombongan orang-orang pemberani akan kuhentikan, dan kecongkakan orang-orang yang gagah akan kupatahkan. Matius 23 ayat 12 berkata, dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberi anugerah kepada orang yang rendah hati. Hari-hari ini saya banyak melihat anak-anak Tuhan dan para pemimpin dilemahkan oleh Tuhan. Seperti yang juga dialami oleh Rasul Paulus. Ini semua diizinkan Tuhan, supaya kita tidak meninggikan diri. Tuhan berkata, dalam kelemahanlah kuasaku jadi sempurna. Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi, maka kita harus siap untuk dilemahkan. Yang ketiga, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Supaya bisa menurut peraturan-peraturan olahraga, Rasul Paulus berkata dalam 1 Korintus 9 ayat 26 dan 27 sebagai berikut. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan. Dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Jadi untuk bisa menurut peraturan olahraga, Rasul Paulus melatih tubuhnya dan menguasainya. Di sini kita melihat bahwa untuk menyelesaikan amanat agung tidak mudah. Melatih tubuh dan menguasainya itu perlu pengorbanan. Hal ini perlu kita lakukan supaya seperti yang Rasul Paulus katakan, supaya sesudah aku memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. 1 Yohanes 2 ayat 6 berkata, barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ini harus dilakukan kalau mau pelayanan kita dalam menyelesaikan amanat agung seperti metode yang Yesus lakukan. Sehingga kita akan melihat tahun 2033
target penyelesaian amanat agung terjadi. Haleluya. Yang keempat, untuk menyelesaikan amanat agung diperlukan karakter petani. Alkitab menggambarkan sosok petani yang sabar, tekun, dan setia menabur. Petani tahu bahwa hasil tidak instan. Ia menabur, menyiram, menunggu, dan memelihara. Demikian juga dengan penyelesaian amanat agung. Hasilnya tidak instan. Ini bukan pekerjaan sehari. Kita harus menabur setiap hari. Menabur penginjilan lewat hubungan pribadi. Menabur kesaksian lewat pekerjaan dan profesi. Menabur tenaga dan waktu untuk pemuritan. Menabur kasih untuk meringankan penderitaan. Menabur doa tanpa henti. Menabur untuk pendirian gereja-gereja baru. Semua yang menabur pasti menuai. Saya mengajak untuk menabur semua hal ini setiap hari. Sampai amanat agung selesai. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Bumi penuh kemuliaan-Nya. Sucilah Tuhan. Sucilah Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita sembah Dia. Mulai berbahasa roh. Oh Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Bapa, kalau kami izinkan kami boleh memasuki tahun 2026. Semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Abah. Terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru ini. Dan kami percaya tahun 2026 akan lebih baik dibandingkan tahun 2025. Kami berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Abah. Berkatilah mereka masuk ke tahun yang baru ini. Pakai kami dengan lebih dahsyat lagi untuk menjadi alat-Mu menjelaskan amanat agung sampai dengan tahun 2033. Oh urapi saat ini ya Abah. Urapi kami. Terima pengurapan Tuhan. Terima. Dalam nama Yesus. Amin. Kita akan masuk dalam Tepuk perjamuan tangan kudus. bagi Tuhan, saudara. Kita akan perjamuan kudus pada malam hari ini. Mari kita betul bersama-sama, saudara. Mari siapkan hati. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini semua karena anugerah kasih karunia Tuhan berlimpah. Untuk firman Tuhan yang menuntun kami ya Bapa. Inilah tahun amanat agung ya Tuhan. Kami mau terlibat dalam nama Yesus. Kami mau dipakai Tuhan untuk menyelesaikan amanat agung di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih untuk sore malam hari ini. Untuk perjamuan kudus juga ya Tuhan. Urapi semua kami. Kami mau Tuhan terima dengan cara yang benar di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, mari masing-masing doa di hadapan Tuhan. Masing-masing doa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampuni saya. Ampuni saya. Dari segala pikiran, mata, mulut, hati, perbuatan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Dan bebaskan dari apa yang tidak aku sadari. Di dalam nama Tuhan Yesus.
Saudara, ada yang belum dapat roti dan anggur, bisa angkat tangan. Ada satu di sebelah kanan saya, mungkin pengerja bisa tolong di depan. Shinamaralama takaralaba, shinamaralama takaralabaralamarala. Inilah perjamuan di awal tahun, saudara. Mari kita terima dengan cara yang benar. Inilah tubuh dan darah Kristus. Bapa di surga, terima kasih. Apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam ia diserahkan mengambil roti, mari angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dan memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku, umat Tuhan. Bukankah roti ini yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita sambut di dalam nama Tuhan Yesus dengan iman. Sekarang mari angkat masing-masing cawan di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Umat Tuhan, bukankah cawan ini yang atasnya kita syukuri adalah persekutuan dengan darah Kristus? Sambut dalam nama Yesus dengan iman. Katakan terima kasih kepada Tuhan. Terima kasih. Katakan terima kasih. Jangan diam, katakan terima kasih. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada pada sore ini, semua karena kasih Tuhan, semua karena pengorbanan Tuhan, semua karena salib-Mu, hanya di dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Kami bersyukur untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu. Oh, narala-ralalamu, haleluya. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Hanya bagi Yesusku. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Sudah terima dengan iman. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Di dalam nama Yesus. Terima. Terima. Penuh Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi saksi Kristus menyelesaikan amanat agung. Pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajar mereka apa yang Tuhan perintahkan. Maka ketahuilah, aku menyertai engkau senantiasa sampai kepada akhir zaman di dalam nama Yesus. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Berkati berlimpah-limpah semua umat-Mu, para pengerja Tuhan di tahun yang baru ini Tuhan. Urapi semua kami, berkati berlimpah-limpah dari keluarga. Urapi semua hubungan suami istri, Tuhan yang berkati. Anak-anak Tuhan yang berkati.
Juga dalam pekerjaan Tuhan yang urapi. Sehingga apapun yang kami kerjakan semuanya dibuat berhasil. Semuanya dibuat beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Menjadi hamba-hamba Tuhan yang setia terus melayani Tuhan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini. Mari angkat tangan di hadapan Tuhan saudara. Sekarang terimalah berkat, anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Serta kuasa pengurapan hikmat Roh Kudus mengurapi kami dengan sepenuhnya dari malam ini. Bahkan sampai selama-lamanya. Dan mari kita sama-sama katakan, amin. Tuhan berkati. Tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Jesus For everyone, Jesus. Happy New Year Bapak Ibu Saudaraku semuanya. God bless you. Jesus for everyone. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Oh my Jesus. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Jesus for everyone. Lagi bersama-sama Jesus for everyone. 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 Happy New Year Bapak Ibu Saudaraku semuanya. God bless.